Luna, kenapa lagi sih? Gak apa-apa kok. Orang nggak apa-apa tuh reaksinya nggak kayak gitu. Nggak perlu bohong sama aku. Makasih ya. Aku tahu niat kamu baik. Tapi aku belum bisa cerita. Iya, aku juga nggak maksa kok. Kalau menurut kamu nggak perlu cerita sama aku ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sedih kayak gitu. Tunggu sebentar ya. Mau kemana? Ya ampun, kamu ngapain? Ini gue bawain kuda nih, naik. Enggak. Ya, buat apa? Ini udah capek-capek ngambilnya, udah naik. Bisa naik kuda kan kemarin? Nih, ayo. Aksi. Pegang. Aku tahu kamu mau ngehibur aku, tapi ini ekstrim. Gak perlu kayak gini. Ini gak ada ekstrim-ekstrimnya. Ekstriman kuda beneran kemarin lah. Udah ya pegang. Tuh bagus tuh, rambutnya warna pink tuh. Hei. Apa sih? Naiknya gimana? Nih. Oh. Pegang, pejitnya. Pegang. Hei, hei. Sini. Wah curang. Awas. Wah, awas. Wah parah. Muter. Minggir dong. Kamu tuh. Awas. Aduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Aduh, kamu ngalangin. Wah mukul-mukul sembarangan. Ini yang salah. Hah? Itu dong senyum. Maaf, Pak. Maaf. Saya buru-buru mau ke warung jadi nggak lihat Bapak masuk. Sekali lagi saya minta maaf. Saya permisi, Pak. Aku kenal siapa laki-laki yang ada di foto itu tadi. Dia pasti si Ibrahim. Salah satu orang yang telah merenggut nyawa orang yang paling aku cintai. Kalau bukan perbuatan orang itu, Lydia pasti masih hidup dan masih bersama aku. Tapi kenapa Asti punya foto itu? Apa hubungan mereka? Apa hubungan dia dengan pembunuh itu? Aduh, gawat ini. Kalau papa lihat tangan gue luka kayak gini, bisa-bisa dia suruh gue berhenti kerja. Gue harus tutupin. Tapi pakai apa ya? Lun, lagi ngapain sendirian? Ya ampun, Mbak. Kenapa tangannya? Enggak, ini nggak apa-apa kok. Tadi di kantor pas buat kopi, kena deh. Tapi nggak apa-apa kok. Tapi sampai kayak gini. Nggak apa-apa. Ini apa nih? Baru ya? Keren amat. Sarung tangan ya? Iya. Gimana ini cara pakai? Gini ya?
Ini sini ya? Pel? Kamu sudah pulang? Kamu iya, di sini? Kau bukan yang nemuin Papa, malah kesini dulu? Ayo istirahat sana. Iya, Pak. Ini mau ke kamar kok. Pinjam dulu ya. Ya, padahal itu sarung tangannya dari Ezra. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kan yang minjem juga Mbak Feli. Morning Ezra. Morning, Vel. Lihat deh. Aku nutupin luka aku yang kemarin itu pakai sarung tangan ini. Keren kan? Vel, itu sarung tangannya beli di mana? Atau itu hadiah dari seseorang? Kenapa tiba-tiba kamu nanyain? Oh, ini tuh sarung tangannya punya ibu aku. Jadi dulu mama aku tuh dancer gitu. Jadi punya banyak kostum-kostum. Terus juga sarung tangan kayak gini tuh banyak banget. Setelah aku lihat-lihat, sarung tangan kamu itu mirip banget sama punya teman aku. Dia gamer juga sama kayak aku. Aku takutnya kamu nyolong kali dari dia. Dih, enak aja masa nyolong sih aku. Enggak lah, ini punya aku. Kamu gamers? Yap. Aku kalau healing atau mau refreshing dari kerjaan, selalu larinya ke game. Oh wow. Boleh dong kapan-kapan ajarin aku. Ya, boleh dong. Boleh banget. Aluna. Iya Bu. Ibu minta sama kamu mulai hari ini, kamu nggak usah temuin lagi ayah kamu. Kamu harus belajar buat bisa melupakan ayah kamu. Anggap ayah kamu itu udah nggak ada. Kok gitu sih Bu ngomongnya? Mau gimana pun dia kan ayah aku Bu. Di dunia ini tuh gak pernah ada yang namanya mantan anak, apalagi mantan ayah. Ibu bilang enggak. Pokoknya nggak boleh Aluna. Enggak. Susah buat aku benci ayah. Ayah itu cinta pertama buat aku. Aku gak tega kalau harus ngeliat ayah hidup menderita. Hidup dia menderita itu karena ulahnya sendiri, Aluna. Hidup kita menderita itu gara-gara dia. Dia pantas kedapetin karma itu, Al. Kamu lupa, kita dikejar-kejar orang karena hutangnya dia. Rumah kita kebakar, kita sekarang numpang di rumah orang gara-gara siapa? Gara-gara dia. Bahkan sekarang kamu kerja keras cari uang banting tulang dari pagi sampai sore sampai malam malah kadang. Itu demi apa? Demi ibu. Demi kamu. Juga demi melunasi hutang-hutangnya. Iya kan? Sementara dia apa? Dia ninggalin kita gitu aja seperti orang yang tanpa tanggung jawab. Bilangnya bunuh diri. Ternyata pergi ninggalin kita. Paham nggak kamu? Ibu kelihatannya masih sakit hati banget sama perbuatan ayah dulu. Kalau aku terus-terusan ngotot, nanti yang ada aku cuma nambah kekhawatirannya ibu. Aku udah minta maaf. Mulai sekarang, Aluna akan ikutin keinginan ibu. Aluna gak akan temuin ayah lagi. Aluna juga akan berusaha untuk ngelupain ayah.
Kamu janji ya? Janji sama ibu. Janji. Sebenarnya apa sih alasan ayah sampai ninggalin aku sama ibu? Tapi kayaknya aku lagi nggak mau mikirin ini semua. Apa aku main game dulu aja ya? Biar aku nggak kepikiran lagi. Iya ya, bisa banget loh Feli itu sebenarnya gula-gula. Hai, online juga akhirnya. Gimana sarung tangan dari aku? Keren banget. Aku suka. Makasih ya. Dipakai nggak? Nggak mungkin kan aku bilang dipinjem sama Feli. Pakai dong. Seharian ini aku pakai. Tuh kan? Dipakai seharian loh. Kenapa gue makin yakin ya kalau Feli itu sebenarnya memang gula-gula ya? Tanding aja yuk daripada ngobrol terus. Oke, Feli. Oke. Ayo. Yuk. Mas Arman harus makan buah yang banyak supaya sehat. Iya, sayang. Mas Omar? Duh, ngapain sih dia telepon malam-malam? Mas Arman, aku permisi ke toilet sebentar ya. Perut aku sakit banget. Iya, kan? Semoga aja gue bisa nemuin petunjuk-petunjuk dari berkas lama papa di gudang. Siapa tahu ada sesuatu soal papa sama ayahnya Luna. Foto kecil dulu nih. Ini dulu sama siapa ya? Kenapa jadi nggak fokus gini sih? Hah? Ini dia. Foto papa sama ayahnya Luna. Mereka kelihatan akrab banget ya. Apa emang jangan-jangan dulu mereka kenal dekat? Halo sayang, kenapa sih telepon malam-malam? Gimana soal permintaan aku? Bisa kamu cari bukti yang mengaitkan Arman dengan kebakaran di gudang itu? Belum sih sayang. Tapi kenapa sih harus buru-buru? Emang penting banget ya? Tante Sita teleponan sama siapa itu? Kenapa dia panggil sayang-sayangan? Seperti mau jatuhin papa. Apa maksudnya? Ya penting banget dong sayang buat hubungan kita. Kalau sampai kita punya bukti-bukti Arman terkait dengan kebakaran di gudang itu, kita bisa menjebloskan Arman ke penjara.
artinya kita bisa segera bersatu. Memangnya kamu nggak mau kita bisa bersatu tanpa adanya halangan? Ya mau dong sayang. Ya udah, kalau gitu aku bakal cari bukti untuk menjatuhkan Mas Arman. Tapi kamu sabar dong Mas, aku kan juga perlu waktu supaya Mas Arman tuh gak curiga. Teleponan sama siapa? Galaksi, kamu ngapain di gudang? Saya tanya, teleponan sama siapa? Saya nanya, sayang-sayangan sama siapa tadi? Galaksi, kamu tuh salah denger. Tante tuh gak mungkin panggil orang sayang-sayang terus ngejatuhin papa kamu tuh gak usah banyak drama, saya gak budek. Saya dari tadi ada di sana, dengerin semuanya. Apaan sih Galaksi? Mana? Siapa? Mana HP-nya? Biar saya tahu. Apaan sih? Biar saya bisa tahu tadi teleponan sama siapa. Sini. Saya perlu buktinya. Hei. Kalian berdua ini ada apa sih? Berisik banget. Pak, tadi Tante Sita itu sama... Mas Galaksi, Mas. Mas, aku difitnah sama Galaksi. Dia bilang katanya aku teleponan sama orang sayang-sayangan. Padahal nggak ada sama sekali. Nggak usah kebanyakan drama deh. Saya dengerin semua dari tadi. Pak, please. Percaya sama Galaksi kali ini aja. Galaksi emang denger sendiri, Pak. Tadi Tante Sita itu teleponan sayang-sayangan sama orang, Pak. Nih Mas, lihat Mas. Aku tuh habis teleponan sama Mira. Aku tuh emang sahabatan sama Mira kan aku udah cerita sama Mas. Emang kita tuh biasa panggil sayang-sayangan. Untung nama Mas Omar aku save pakai nama Mira. Pak, dia ini bohong, Pak. Aku bisa denger, Pak. Tadi dia emang teleponan sama laki-laki. Bukan Mira itu percaya sama aku. Sudahlah, kamu gak usah mulai. Papa tahu, Mira itu memang temenan sama Tante Sita. Udah, gak usah mulai deh. Tante tahu kamu emang benci banget sama Tante. Tapi kenapa sih kamu sampai kayak gini? Kenapa sih kamu sampai fitnah Tante? Tolong ya jangan fitnah Tante. Siapa yang fitnah? Hah? Udah gak usah ngelak. Tante tuh tahu semuanya ya Galaksi. Kamu bikin toko kelontong terus kamu dandan kayak orang miskin setiap hari. Tante tahu. Udah ya. Ini masalah nggak usah ngelantur kemana-mana. Sekarang jelasin dulu itu ke papa saya. Udah nggak usah ngelak. Itu apa tuh di tangan kamu? Kamu habis ngapain dari gudang? Bukan urusan kamu. Ya ampun, Mas, lihat nih Mas. Nih Galaksi bawa apa nih Mas? Laksi, apa yang kamu pegang itu? Coba papa lihat. Lagian ngapain juga kamu ke gudang? Ya nggak ada apa-apa. Aku nggak ngumpetin apa-apa. Bohong Mas, itu pasti sesuatu Mas. Galaksi nggak ngapa-ngapain, Pak. Dan ini bukan apa-apa kok. Galaksi cuma nyari foto Galaksi waktu kecil. Kayaknya gue nggak perlu tunjukin dulu deh foto papa sama ayahnya Luna. Gue harus cari tahu dulu hubungan mereka sebenarnya apa. Baru ntar gue kasih tahu ke Luna. Mana sih dia? Aksi, aduh. Kaget. Ngapain sih? Ya. Ngapain di sini? Ya aku nungguin kamu, aku teleponin nggak diangkat. Ya, maaf nggak lihat. Yuk. Makasih. Nggak ada inisiatif nanya gitu. Apa? Sorry, udah lama nunggu ya.
dari tadi ya? Iya, maaf. Udah dari tadi, udah lama nunggunya. Baru 3 hari. Maaf ya, Aksi. Ngapain sih dekat banget ngelihatnya? Bedak aku ketebalan atau apa? Alis aku miring. Apa sih? Masih cantik. Tapi lagi ada masalah ya? Enggak ada masalah, baik-baik aja. Ada. Iya, orang kayak ada, nggak ada, pokoknya nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah kenapa sewot? Biasa aja. Udah mending cerita dulu. Kenapa sih? Ya, aku nggak ada mood buat cerita sama kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Udah kalau gitu kita sarapan dulu deh, yuk. Ya udah kita sarapan, aku yang traktir. Gitu lah. Yuk. Jadi kamu udah tahu ayah kamu tinggal di mana, tapi ibu kamu ngelarang buat kamu ketemu sama ayah kamu. Ibu udah terlanjur benci sama ayah. Tapi aku sebagai anak nggak mungkin bisa benci sama ayah kandung aku sendiri. Ayah tuh dulu ayah yang baik. Aku pas kecil suka main bareng sama ayah. Suka bercanda-bercanda bareng. Dan aku bisa ngerasa kalau ayah emang sayang sama aku. Ayah juga cinta pertama. Sorry. Refleks. Tadi takut itu netes jatuh ke bubur, takut jadi asin buburnya. Nggak apa-apa. Iya, Lun. Wajar kok. Ya, kita sebagai anak namanya kangen sama orang tua ya wajar banget. Ya meskipun kita nggak pernah tahu kan dulu masalah orang tua kita tuh sederat apa, ya apa yang pernah mereka lakuin di masa lalu kita nggak bisa ngejudge juga kan. Tapi ya kalau kamu kangen sama ayah kamu, ya itu hak kamu. Ya intinya kamu tahulah kalau kamu mau nyari ayah kamu atau mau ketemu sama beliau, kamu harus minta bantuan siapa? Siapa? Kamu? Abang Bubur. Ya akulah. Aksi. Aku beruntung bisa ketemu sama kamu. Makasih ya Pak Ustadz atas ceramahnya. Gue harus cari tahu soal bokapnya Luna. Kalau emang bener bokapnya Luna itu ada hubungannya sama papa, gue harus pastiin apa latar belakang dan alasannya. Siapa tahu gue bisa bantu Aluna dengan itu. Kamu tinggal di sini. Iya. Ya. Ayah. Aluna? Kamu ngapain kesini? Aku bawain sarapan buat ayah. Oh ya udah makan.
Kenapa bokapnya Aluna kayak gitu ya? Aku khawatir sama ayah. Kamu nggak perlu repot-repot cariin ayah makan. Ayah ini bukan anak kecil yang harus disuapi. Kalau ayah masih marah karena sikap ibu, Aluna minta maaf ya. Aku berharap ayah bisa ngerti kenapa ibu bisa bersikap kayak gitu. Ibu masih terluka ya, karena kehilangan ayah begitu lama. Andai kamu dan ibu kamu tahu alasan ayah lakuin ini semua. Tapi mungkin lebih baik ayah menghilang dari kehidupan kalian dan gak pernah masuk lagi. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk ngomong yang gak penting, lebih baik kamu pulang aja. Ayah tunggu ya. Ayah. Aluna, yang sabar ya. Aku kayaknya bisa baca situasinya kok. Sebenarnya ayah kamu tuh nggak benci sama kamu. Iya, cuma ayah kamu cuma perlu waktu aja. Sikap dingin beliau ke kamu tuh bukan karena beliau nggak sayang, tapi ya beliau harus nutupin itu dengan rasa malu dan bersalahnya beliau ke kamu dan ibu kamu. Jadi justru dengan kamu datang kayak gini, aku yakin banget kok pasti hati ayah kamu akan lebih terbuka lagi sama kamu nanti. Sabar ya. Makasih, Aksi. Aluna kayaknya masih sedih banget karena sikap ayahnya tadi. Apalagi nih, masa orangnya 3 belinya cuma 1? Dilarang ngutang ya, pemali seret rezeki. Ngutang. Nggak ada itu di kamus gue. Bu, ada juga orang-orang yang pada ngutang ke gue. Gue ini bos dan... Oh bos, kalau gitu bisa borong dong. Aksi, stop. Minggir. Aduh, sabar. Iya. Apa sih kamu nih? Dut, Sini, duduk sini. Apa sih, kenapa? Siapa sih? Ada siapa? Itu Pak Nando. Dia nggak bisa ngelihat aku kerja di warung itu. Nanti dia bikin masalah. Aluna, Sini. apa sih? Kenapa sih? Diem dulu, Aksi diem dulu. Apa sih? Aluna, Orang itu sebenarnya siapa sih? Kenapa Aluna kelihatan tegang sama panik banget setiap kali ngeliat mereka? Ibu. Ibu pernah melihat 2 orang perempuan, ibu dan anak, di dekat-dekat sini. Ciri-cirinya kalau ibunya itu sekitar umur 40-an, rambutnya agak panjang, lurus, perawakannya langsing seperti ibu ini, putih. Dan kalau anaknya itu umurnya 20-an, cantik, tinggi, langsing, seksi, dan juga rambutnya ikal, panjang. Pernah lihat? Aduh mas, ada fotonya aja nggak? Jadi saya bisa langsung lihat, nggak perlu nerka-nerka lagi. Lagian saya bingung sama ciri-ciri yang mas sebutin itu orangnya kayak gimana. Terus kan banyak ibu-ibu sama anak gadisnya, ciri-cirinya seperti itu, ya kan? Nah itu dia, nggak ada. Ya udah, saya juga nggak tahu sama orang yang mas maksud. Tanya aja sama orang lain, oke? Sembunyi di mana sih mereka ini? Nyusahin gue aja. Padahal kan anak itu cantik. Kalau gue jual ke bos besar, mereka bisa dapat duit banyak.
dan bisa bayar utang gue. Kita cari lagi aja, Bos. Siapa tahu ntar ketemu. Mereka lagi cari siapa sih sebenarnya? Jadi kepo juga nih. Luna. Sini. Apa sih? Luna ada apa? Aksi, diem dulu, jangan berisik. Aduh, jantung gua kok kayak mau copot rasanya ya. Ini beneran gua sama Alona sedekat ini? Dia bisa dengerin deg-degannya gua nggak ya? Aduh. Anak zaman sekarang ya, siang-siang gini enak banget pada pelukan. Udah. Biarin aja, kenapa sih? Bukan urusan lo berdua juga. Udah, ayo. Oke. Ini beneran gak sih? Aduh, apa jangan ini kode ya? Apa emang ini kode dia mau gue cium ceritanya? Dia udah pergi. Deh. Kamu ngapain, Aksi? Tadi ayamnya nyangkut pas makan bubur. Ngapain sih kita sampai ngumpet dari orang-orang yang di warung tadi itu? Hah? Mereka semua ada sangkut pautnya sama ayah. Saya sengaja datang ke sini untuk memperingati kalian. Ibrahim itu sudah merugikan pabrik saya sebesar 3 miliar rupiah. Jujur aku nggak tahu kalau masalah kamu ternyata sebenarnya. Aku nggak apa-apa, Aksi. Aku nggak selemah itu. Aku masih kuat buat ngejalanin semua ujian ini. Aku jadi makin penasaran sama kamu, Lun. Di balik senyum polos kamu, ternyata itu ada hati yang kuat banget. Kamu bisa ketawa, padahal di dalam hati kamu tuh terluka. Aku janji, aku gak akan pergi dari samping kamu. Karena mulai sekarang, aku gak mau kamu ngelewatin semua ini sendirian. Ayo, Aksi. Ya ampun, Aluna. Kamu baru datang. Tahu ini jam berapa? Hah? Ini itu toko. Ada jam bukanya, ada jam tutupnya, dan ada tanggung jawabnya. Iya, Bu. Saya minta maaf ya. Maaf. Nggak saya maafin. Kamu itu saya bayar di sini untuk kerja, bukan untuk datang telat seperti ini. Ngerti? Saya ngerti, Bu. Ya udah Bu, maafin lah Alunanya, kasihan nih marah-marahin terus kayak gitu, Bu. Aksi. Ibu marahin Aluna supaya dia tahu tanggung jawabnya. Kamu juga. Mentang-mentang Aluna temen kamu, seenaknya kamu izinin dia kayak begitu. Nggak bisa begitu dong. Kamu kan tahu bagaimana perjuangan ibu membangun toko ini dengan darah dan air mata, dengan tetesan keringat ibu. Tahu kan? Ya, Aksi minta maaf ya, Bu ya. Ibu maafin. Belum lagi tadi tuh, ada pembeli aneh banget. Cara ngomongnya itu ngeselin. Dia cari perempuan, ibu-ibu sama anak perempuannya. Terus katanya, dia itu mau ngejual anak perempuan itu. Ngejual orang kayak ngejual cireng. Ya Allah, jadi ternyata Panando tuh benar-benar berniat buat jual aku. Coba kamu bayangin, Aksi. Gimana kalau sampai ibu yang dijual? Gimana? Gara-gara nggak ada orang di sini. Coba kamu bayangin. Aluna, coba kamu bayangin. Kalau kamu jadi anak dari ibu yang punya utang itu. Terus kamu dijual ke cukong demi untuk bayar utang ibunya. Gimana? Hah? Ngeri kan? Ya udah. Ya Bu, Aksi sama Luna minta maaf. Ya ini sebenarnya juga salah Aksi kan, Aksi yang telat.
bawa alunak sininya ya kan. Jovita mana Bu? Kok sampai sekarang belum nongol juga? Jovita, kamu kan tahu sendiri, Jovita itu dandannya 2 jam, baru dia berangkat ke sini. Oh iya. Adik pun lagi puber-pubernya ya, lagi cantik-cantik ya, jadi pasti apa-apa dandan terus Bu. Nggak apa-apa. Nah, ya udah, kalau gitu aku langsung berangkat aja ya. Ya Bu ya, udah jangan marah-marah ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Ya. Aku yakin Panando pasti masih di sekitar sini. Aku nggak mau dia ketemu sama ibu atau aku suatu saat nanti dan buat masalah lagi. Apalagi kalau ternyata yang dia omongin itu serius. Dia beneran mau jual aku buat bayar utang ayah. Ezra, ya ampun ngagetin aja sih. Kenapa? Gak boleh emang duduk di sini? Ya boleh lah. Mel, Ya. main game yuk. Wah, Ezra ngajakin gue main game. Ini pasti mau PDKT. Ayo. Mau main game apa? Duh, game apa ya? Game ini? Game ini? Iya. Emang kenapa? Enggak. Maksud aku, kita tuh main game yang game online gitu loh, kayak Arkham Legends. Tahu kan? Sebentar. Aku kayaknya nggak ada game itu deh. Gimana kalau aku download dulu sekarang, abis itu kamu ajarin? Boleh. Ya udah, kalau gitu biar aku downloadin habis itu aku ajarin. Oke. Tuh. Downloading. Tapi kalau aku nggak jago nggak apa-apa ya? Ya nggak masalah sih, kan aku bisa ngajarin kamu. Vel, jam makan udah habis nih. Iya, balik yuk. Nanti Bu Hilda marah loh. Ayo. Oh iya. Ya udah, yuk. Ya udah, lanjut nanti ya. Iya, kita lanjut nanti. Padahal baru memulai ya. Iya. Yuk. Oke. Sini biar aku bawa. Makasih. Iya Sita, kita pasti ketemu kok. Seperti yang kita janjiin. Mas Omar mau ketemu dengan selingkuhannya. Iya. See you soon ya. I miss you too. Bye. Nov, Stop. Aku dengar semuanya, Mas. Akhirnya aku tahu juga perempuan itu. Perempuan selingkuhan kamu. Sita. Ternyata benar selama ini kamu selingkuh, Mas. Kamu main api di belakang aku. Jahat kamu, Mas. Jahat kamu. Kamu hianatin aku. Kamu hianatin janji suci pernikahan kita. Kamu hianatin Feli. Aku salah apa? Apa kurangnya aku buat kamu? Apa belum cukup aku jadi istri kamu? Kenapa kamu masih cari perempuan lain? Apa segitu gak berharganya aku di mata kamu?
Apa selama ini yang aku lakukan gak ada artinya? Karena kamu bukan Widya. Mbak Widya. Ya. Karena Widya adalah wanita yang paling aku cintai dalam hidup aku. Widya kakak kamu. Sejak dia meninggal karena kebakaran itu, hati aku juga ikut mati. Dan sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah bisa menggantikan dia di hati aku. Itu kesalahan kamu. Paket. Ya? Paket untuk aksi, Bu. Oh iya, anak saya. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Loh, bener ini alamatnya alamat toko. Tapi kok aksi ngirimnya ke sini ya? Bukan ke rumah. Kok kata ke aksi? Iya. Miss Kepo, ngapain kamu ngintip-ngintip? Maaf, Bu, saya nggak bermaksud kayak gitu. Ya, itu kelihatannya paketnya penting aja. Gimana kalau Mbak Jovita antar langsung paketnya ke tempat kerjanya aksi? Sejak kapan ya pegawai nyuruh anak pemilik toko gitu? Maaf, Mbak Jovita. Ah, udah. Biar ibu telepon aja. Nih, pegangin. Biar ibu telepon si aksi. HP saya. Kok nggak diangkat? Aduh, apa orang yang kerja di kantor PT Luminara Nusantara semuanya pada sibuk? Kantor? Iya, kerja di kantor yang deket flyover itu loh. Aduh, si Mama, kenapa sih sebut Galaksi kerja di kantor itu? Aduh, mati aku. Kenapa aku bisa keceplosan ya? Maaf, Bu, tapi kenapa ke kantor ya? Soalnya Aksi pernah cerita sama saya, katanya dia kerja sebagai tukang kuda. Iya, enggak, jadi gini. Jadi kan punya tolongin. Perusahaannya kan gede ya kan, terus kan dia warawiri, jadi secara nggak langsung kan jadi pegawai, ya kan? Betul, bolak-balik kantor. Iya, jadi kan pegawai gitu. Iya. Ya udah, gimana kalau yang antar paketnya ke Aksi biar saya aja? Boleh. Jovita, ayo. Dengan senang hati nih. Antar ya? Silakan antar ya. Ya udah. Saya siap-siap dulu. Iya, siap-siap, Gi. Gue makin curiga deh kalau Feli itu emang gula-gula. Pokoknya gue harus cari tahu.
Kamu ngapain, Zra? Enggak, ini lagi foto makanan. Foto makanan? Iya. Persis kayak gula-gula nggak ya dia? Gula-gula kan suka cosplay kayak gini. Katanya foto makanan. Hah? Iya, tadi sih foto makanan. Buat apa foto aku diambil diedit kayak gitu? Ini tadi ada aplikasi baru. Aplikasi edit yang baru. Jadi aku sekalian cobain deh. Jadi foto aku bukan foto makanan. Jadi foto aku jadi bahan buat diedit di aplikasi baru itu. Iya. Iya. Karena kamu yang paling cantik di ruangan ini. Really? Ezra bilang aku yang paling cantik. Wow, oke. Kalau gitu kamu lanjut edit aja fotonya. Habis itu di print ya. Aku mau fotonya. Tenang Ezra. Tenang. Oke, udah bagus sih. Tapi tolong tetap dipantau ya perkembangannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya udah kalau gitu meeting hari ini selesai. Tapi jangan lupa itu notes yang tadi saya kasih di follow up. Baik, Pak. Ya. Thank you ya. Iya, Pak. Pak, maaf Pak, saya mau bahas soal trouble di tim develop kemarin. Tadi Bapak bilang kalau bisa dibahas langsung dengan Bapak. Iya. Ini serius, aksi kerja di sini. Permisi Mbak, bentar dulu. Lo ngapain di sini? Ini tuh kantor, bukan tempat umum di mana orang bisa keluar masuk seenaknya. Iya Mbak, saya juga tahu, tapi saya kesini karena ada urusan. Saya mau ngantar barang. Buat siapa? Buat aksi. Aksi? Iya, aksi. Sebenarnya saya juga nggak tahu pasti sih posisi dia di sini sebagai apa. Tapi dia tuh aslinya tukang kuda. Mungkin kerjanya di sini OB kali, Mbak. Sejak kapan ada OB namanya aksi? Gue nggak tahu semua orang di sini ya. Tapi nggak ada OB yang namanya aksi. Apalagi tukang kuda. Ngapain coba ada di sini? Ya, bisa aja sih Mbak. Dia tukang kuda, tapi mungkin merangkap sebagai OB gitu kan. Stop. Kita ngapain malah bahas soal tukang kuda sih? Hah? Gue nggak peduli soal tukang kuda. Aduh, terus ini gimana dong Mbak? Saya kan harus antar barang. Atau enggak gini aja deh biar cepet. Gimana kalau Mbak aja yang tanyain, di sini ada nggak yang namanya aksi kerja di sini? Bisa ya Mbak? Berani-beraninya ya lu nyuruh-nyuruh gue. Ini tuh kantor, bukan tempat peternakan kuda.
Lu ngapain coba nyari tukang kuda di sini? Aduh, ini gimana ya caranya biar aku bisa antar paket ini ke Aksi? Masalahnya Mbak ini tuh nggak tahu Aksi siapa. Bagus. Selfie. Kan aku punya foto Aksi di HP aku. Oh, saya tahu. Saya bisa nunjukin fotonya. Nih sebentar. Nih, Aksi. What? Pak Galaxy? Kok cewek ini panggil Pak Galaxy Aksi sih? Mana bilang tukang kuda lagi? Apa motifnya dia sebenarnya? Jangan-jangan mau nipu? Play along aja deh gue. Nggak bakal gue kasih nih cewek ketemu Pak Galaxy. Calon suami gue. Gimana? Oh, ini. Iya. Iya, dia kerja di sini, tapi sebagai janitor. Oh, janitor. Berarti saya bisa ketemu dong ya sama teman saya? Iya, Aksi yang lu cari ada di basement. Berarti saya juga bener ya kalau teman saya tuh kerja di sini. Cuma masalahnya saya emang nggak tahu dia tuh kerja di janitor karena dia nggak pernah cerita emang sama saya. Ya terus lu berharap apa? Masa tukang kuda jadi bos? Gue kan jadi punya alasan buat deket sama Pak Galaxy kalau anterin paket ke dia. Ya udah kalau gitu, mana? Biar gue aja yang antar paketnya. Nggak apa-apa, nggak usah, biar saya aja. Soalnya saya takutnya ini isinya penting, terus saya mau ini paketnya nyampe langsung ke orangnya. Apaan sih tuh cewek? Kekeh banget harus bawa paket itu sendiri ke Pak Galaxy. Tetep sok akrab lagi, pakai sebut aksi-aksi. Ya udah kalau gitu. Makasih banyak ya Mbak ya udah dibantuin, saya mau nganterinnya langsung aja. Di basement ya? Di situ ya Mbak ya? Atau di mana? Sana? Ya. Ya permisi. Gue harus laporan nih ke ajudannya Pak Galaxy kalau ada paket. Gue harus halangin tuh cewek ketemu Pak Galaxy. Dia pasti cewek mau caper. Bisa-bisanya dia foto berdua sama Pak Galaxy. Mendingan gue minta paksa paketnya buat serahin ke gue, biar gue yang serahin ke Pak Galaxy. Permisi Mas. Ya Mbak. Mas pasti temannya Aksi ya? Aksi di mana ya? Aksi? Di sini nggak ada namanya Aksi Mbak. Nggak ada yang namanya Aksi. Iya. Tuh Mas, itu tuh. Yang di situ, yang sebelah kiri, itu teman saya namanya Aksi. Tahu kan? Mbaknya ada orang ini di sini. Iya. Mbak, ini tuh basement. Nggak mungkin dia di sini. Dia itu ada di lantai 8, lantai eksklusif. Ada aja nih Mbak. Ini maksudnya gimana sih? Tapi ya udah deh, aku buru-buru aja ke lantai 8. Kalau kelamaan perginya nanti Bu Riana bisa marah sama aku. Stop. Hah? Mbaknya lagi. Mbak, beneran Mbak. Saya cuma mau nganter paket. Ada apa lagi sih Mbak? Ya lu mau antar paket tapi jangan lewat lift. Ini hanya untuk karyawan. Lu kalau mau antar paket, lu ke sana ya, naik tangga darurat. Tapi kan saya bukan kurir. Saya cuma mau ngantar ini. Saya temennya karyawan di sini. Lu jangan maksa dong. Gua bisa telepon security. Sana. Tangga darurat kan nggak bisa dibuka dari dalam. Biar tahu rasa tuh anak. Capek naik tangga sampai lantai 8. Aduh. Capek banget lagi. Kayaknya susah banget ya buat ketemu sama Aksi.
Aduh. Terus gimana dong? Masa nggak bisa dibuka sih? Apa iya gue harus turun lagi dari lantai 8? Enggak, masih bisa. Gimana ya? Aduh. Pak. Astaga Rob. Kenapa? Bikin kaget aja. Maaf Pak. Itu katanya ada paket untuk Bapak. Paket? Iya. Gue pesen paket apa ya? Oh, jangan-jangan paket yang isinya barang ayahnya Aluna ya? Tapi kayak gue minta dikirim ke warung deh. Kenapa malah dikirim ke sini ya? Oh, di lobi ya? Yaudah biar saya ambil deh. Enggak usah Pak, biar saya aja. Saya emang mau ke bawah juga kebetulan. Satu lagi ya, Rob. Gue sama lo nih temen. Kan udah gue bilang, kalau lagi berdua kayak gini gak usah pak-pakan deh. Ya, temen juga panggilnya nama sih. Ya nggak enak lah Pak, kan saya kerja sama Bapak. Pak lagi. Panggil nama nggak? Iya. Galaksi. Kaku lo. Yaudah gue mau ke bawah dulu ambil paket. Bentar Pak, nggak usah, biarin aja. Kenapa dibiarin? Saya mau ambil paket punya saya kok. Duh, kenapa ya? Nggak mungkin kan gue bilang karena gue nggak mau dia ketemu sama si pengantar paket. Ntar ketahuan kalau gue ngerjain dia. Itu suara apa sih? Kejebak kali ya? Pak, tadi kayak di dalam ada kejebak ya Pak? Kejebak? Iya, coba deh Pak. Itu ada yang teriak minta tolong ya? Kayak di tangga darurat ya? Pak, biar saja yang cek sekalian ambil paket. Iya. Aduh, gawat. Pak Galaksi denger teriakan tuh cewek lagi. Bisa tolong dibukain nggak? Kayaknya dia nggak tahu deh kalau pintu emergensi itu nggak bisa dibuka dari arah sana. Bukan aja Pak. Baik Pak. Sabar Mbak, ini saya bukain. Iya, tolong ya Pak ya. Aduh, alhamdulillah ya ampun, makasih banyak ya Pak ya. Mbak ini siapa? Ngapain di sini? Ini, saya mau antar paket ke karyawan di sini namanya Aksi. Aksi? Iya. Aksi siapa? Baru dengar saya. Iya, Aksi. Dia tuh OB bagian janitor di sini. OB? Janitor ada namanya Aksi? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ada, beneran ada, namanya Aksi. Pak, biar Mas Robi aja. Biarin aja. Kan Bapak lagi sibuk, nggak usah ikutan. Apaan sih? Pak. Ada kok. Aluna? Pak Galaksi. Ini ada Aksi. Tukang kuda, kenapa malah pakai jas kayak gini? Aluna? Pak Galaksi. Ini ada Aksi. Tukang kuda, kenapa malah pakai jas kayak gini? Oh, atau mungkin OB bagian janitor itu kalau kerja pakai jas kayak gini. Ya, Aksi. Itu karena... Dan tadi aku sempat ketemu sama teman kamu di basement. Dia bilang katanya ini itu lantai eksklusif. Baru tahu aku kalau OB bagian janitor bagian eksklusif itu pakai jas kerjanya. Jadi ngosek-ngosek WC pakai jas, ya kan? Sini, ikut aku bentar. Siapa sih tuh cewek? Kok kelihatan deket banget sama Pak Galaksi?
Nggak mungkin ada OB kerja pakai jas. Kamu tuh sebenarnya bukan tukang kuda ataupun OB kan, Aksi? Enggak, Lun. Ya aku emang kerja di sini jadi OB dan ya aku emang tukang kuda. Aksi, udah nggak perlu bohong lagi. Tadi di basement aku ngeliat ada pamflet dan ada muka kamu di situ. Nggak mungkin tukang kuda ataupun OB mukanya masuk pamflet. Ngaku, kamu sebenarnya orang penting kan di perusahaan ini? Lun, sebenarnya aku emang... Nah gitu dong, ngaku makanya. Aku emang tukang kuda, Lun. Aku tukang kuda terus ngerangkap kerja jadi OB di sini. Dan emang aku ya di pamflet itu karena aku dijadiin modelnya aja. Jadi bos aku tuh ya aku diminta bos aku buat jadi model pamfletnya karena ya meskipun aku tukang kuda, cuma seenggaknya di kantor ini katanya yang paling ganteng si aku gitu. Makanya jadi aku dijadiin model pamflet kantor ini gitu. Percaya kan? Kenapa kayak gitu mukanya? Emang gak ganteng ya? Ganteng sih. Tukang kuda. Coba sekarang kamu tiruin suara kuda. Apaan sih? Ya, ikutin aja. Coba aku pengen denger suara kuda kayak gimana. Ya ngapain kan lu? Kamu juga Ya tahu suara kuda udah, kayak gimana? ikutin aja. Buat apa? Ya gak apa-apa. Aku mau denger suara kuda kayak gimana, Aksi. Astaga. Enggak. Apaan sih aneh-aneh aja. Aksi. Apa sih, Lun? Udah ikutin aja. Nah, udah. Kuda banget gak tuh? Cocok. Kenapa juga mau ngikutin suara kuda barusan? Terus gimana? Udah mulai percaya belum kalau aku emang di sini kerja jadi OB? Jadi gini, kantor ini itu ya emang punya bos aku yang punya kuda-kuda itu. Nah, aku kerja sama dia jadi tukang kuda. Cuma menurut aku ya gajinya terlalu pas-pasan, makanya aku minta tolong supaya bisa kerja di sini juga. Ya akhirnya aku kerjalah di bagian janitor itu jadi OB kayak gitu. Oh, gitu. Bos aku tuh ya minjemin jas ini ke aku. Bos-bos aku emang orangnya pada baik. Ya kamu ingat sendiri kan handphone yang aku punya itu kan aku bilang dikasih sama bos aku. Emang orangnya baik banget. Jadi ya kamu harus ngerasa wajar-wajar aja kalau aku dibaik-baikin kayak gitu. Oh, gitu. Oh iya, satu lagi. Aku dari tadi nelponin kamu, tapi gak diangkat-angkat. Emang iya? Iya, berkali-kali. Oh iya. Ternyata dari tadi Aluna nelponin gua pas lagi meeting. Sekalian deh. Gua telepon Robi minta bantuin gua. Iya, diteleponin dari tadi ya. Sorry. Aduh, bos aku nelpon nih yang aku angkat dulu ya. Bos, kuda kamu. Iya, yang punya kuda. Bentar ya. Halo, bos. Halo, Rob. Lu tolongin gua kesini sekarang ya, Rob ya. Posisi gua ada di lorong. Lu samperin gua. Lu tahu kan tadi cewek yang ketemu di tangga darurat? Itu namanya Aluna. Oke. Lu dateng ke gua, marah-marahin gua. Oke, Rob? Yang lebay gak apa-apa. Lu ngaku-ngaku jadi bos gua. Oke? Satu lagi. Nama gua Aksi ya. Lu panggil gua Aksi. Jangan Galaksi. Ayo. Oke, thank you, Rob. Iya, Pak. Mari. Telepon tadi. Kenapa sih ngeliatnya kayak gitu? Masih gak percaya? Aku nggak ngomong kayak gitu. Iya, kerjaan aku di sini tetap yang ngosek-ngosek WC. Bentar kamu bilang. Pakai jas. Pakai jas. Masih jam kerja nih malah pacaran. Enggak, kita nggak pacaran. Ampun, Pak, sakit. Nggak pacaran gimana? Ini berduaan kayak gini. Udah ngaku aja pacaran kan? Itu katanya enggak, Pak. Katanya enggak gimana? Aku jawabnya ragu-ragu gitu. Udah ngaku aja. Lun, udah ngaku aja.
Ngaku apaan lo? Enggak. Saya sama Aksi nggak pacaran. Ah udah deh. Aksi, ini tuh masih jam kerja ya. Enak-enaknya berduaan kayak gini. Tugas kamu udah kelar kan terima tamu-tamu? Sudah Pak. Ya udah, ini jasnya balikin ke ruangan saya. Oh iya. Kamu jadi OB aja belagu ya berduaan di sini sama cewek. Maaf Pak. Iya nih saya habis ini ke ruangan Bapak balikin jasnya. Ya udah. Iya, sebentar Pak. Ini ketemu teman saya dulu. Oh nggak ada ketemu-ketemu, ya? Atau kamu mau saya laporin bos, biar kamu dipecat? Mau? Jangan Pak. Jangan, udah nggak apa-apa. Aksi. Kamu juga. Aksi, kamu itu kurir, ya? Abis nganterin paket, harusnya kamu pulang. Ngapain gangguin OB saya kerja? Iya, soalnya paketnya belum nyampe nih. Aksi, pegang. Pegang. Oh iya. Udah kamu kerja aja, aku pulang ya. Oke, ya. Ya udah. Iya, saya pulang. Oh ya, Aksi, bye. Iya. Lu. Aksi. Itu di sana. Hampir gue ketahuan sama Aluna. Gue harus lebih hati-hati nih. Jangan sampai kepergok sama Aluna lagi. Ngapain masih di sini kerja? Udah selesai. Masih acting aja. Jewer beneran lagi. Maaf Pak. Untung ada lu, Rob. Sini, saya beli. Apaan sih? Halo Mas Ezra. Hai. Waduh, Mas Ezra ini kayaknya obses banget ya sama si Feli. Sampai edit fotonya, sampai ngeprint fotonya juga. Aduh. Ngomong apa sih, Tak? Gak usah ngawur deh. Ini semua juga Feli kok yang minta. Halah ya sama aja Mas kalau kayak gitu. Lagian Mas tuh kok mau sih sama cewek simpanan om-om alias Ani-Ani? Ih, kalau aku tuh udah takut Mas, ya Allah. Emang Mas gak takut ya kalau jadi target selanjutnya? Leta, lo ngomong apa sih? Ani-Ani. Gak usah sembarangan deh. Lo kalau ngomong sembarangan kayak gini, itu jatuhnya fitnah. Mas Ezra, ini tuh nggak fitnah. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri, Mas. Feli itu pernah pelukan loh sama bos besar kita, Pak Omar. Iya. Hah? Iya, Mas. Aku tuh beneran ngeliat. Kalau kayak gitu kan berarti Ani-Ani kan? Enggak. Feli nggak mungkin kayak gitu. Gue nggak percaya sama lo. Alah, ya udah kalau gitu, kalau Mas Ezra nggak percaya ya udah. Yang penting aku udah ngomong lo ya, ini lo ya. Nah, terus ini. Nah, Mas, daripada kamu edit, print fotonya Feli, lah mbok ya udah Mas, aku kirimin aja nanti fotoku. Terus diedit-edit gitu loh Mas, pakai apa itu? Aplikasi apa Mas? AI itu loh yang lagi viral ya toh. Nanti aku bisa diedit jadi Putri Duyung, Putri Salju, terus Putri Malu. Enggak deng, itu kan tanaman ya Mas. Ya pokoknya aku tuh nggak kalah fotogenik lah sama si Feli itu, ya toh? Leta, sorry ya. Gue masih ada kerjaan yang lain, jadi gue cabut duluan ya. Dadah. Loh Mas, mau dicoba dulu nggak? Bagus loh fotoku loh. Aduh, kenapa sih kayak gini terus? Kalau sama Feli aja kecentilan. Kalau sama aku kok langsung kabur. Kayak aku tuh salah parfum aja. Padahal aku kan mambu sih. Belgedes tenan sih Feli. Aluna, kamu itu cuma disuruh nganter paket, bukannya mudik. Kenapa lama banget? Iya, kok lama banget ya? Apa manfaatin waktu itu untuk jalan-jalan? Atau, PDKT? Bisa jadi. Saya benar-benar minta maaf, Bu, Mbak Jovita. Tapi tadi beneran ada insiden. Saya nggak bisa langsung ketemu sama Aksi. Soalnya tadi saya sempat kejebak di pintu darurat. Udah. Nggak usah banyak alasan. Kalau kerja cuma karena kegatelan sama cowok, itu nyusahin orang, Aluna. Kamu kan tahu, saya sama Jovita pemilik toko ini. Dan
berdua repot ngurusin papa sedangkan kamu enak-enakan deket sama laki-laki. Kenapa sih? Jadi orang tuh harus caper banget tuh kenapa? Hah? Mentang-mentang Kak Aksi punya warung, jadi semangat banget kayaknya ya. Mbak Jovita, saya beneran gak pernah ada maksud kayak gitu sama sekali, Mbak. Kamu harus bisa sabar, Aluna. Kamu masih butuh kerjaan ini. Aduh, Jovita! Astaga, rugi. Sorry ya. Emang kaki-kaki pemain bola, jadi suka nge-tackle sedikit. Ya ampun, Jovita, udah Jovita. Sorry, tangan aku emang suka gratil. Aluna, barang-barang yang rusak kamu yang harus ganti. Saya potong dari gaji kamu. Tapi kenapa dari gaji saya, Bu? Ya iyalah sama kamu. Jovita jadi ceroboh karena kesel sama kamu. Dia marah, dia jatuhin itu barang-barang. Jadi siapa yang ganti? Ya kamulah. Saya potong dari gaji kamu. Oh, dan satu hal lagi yang harus diingetin. Jangan kompor ya. Kalau iya nanti aku pecat. Ayo, beresin dong. Udah, beresin. Ayo, beresin dong, cepat. Gercep. Hai Tante, tadi ada kejadian aneh di kantor Tante. Ada cewek kampungan dateng namanya Luna gitu dan dia manggil Pak Galaksi Aksi. Dan kira dia itu tukang kuda. Dan yang aneh itu Pak Galaksi malah belain dia, nggak marah. Yang bener kamu, Dit? Iya Tante, mencurigakan banget kan. Makanya kemarin kan Tante bilang kalau ada sesuatu yang aneh aku harus lapor. Makanya sekarang aku kasih tahu Tante. Iya, makasih ya infonya, Dit. Tolong bantu cari info lebih lanjut. Tante juga bakal selidikin sih. Sebenarnya apa sih maksud Galaksi ganti nama jadi Aksi? Dan siapa perempuan yang bernama Luna itu? Siap Tante. Semoga Luna beneran gak curiga deh pas ngeliat tadi gue pakai jas. Lun, kamu tahu nggak? Sebenarnya paket ini itu isinya barang-barang yang aku beli untuk ayah kamu. Pak Galaksi, Bapak sudah mau pulang ya? Iya, saya buru-buru. Bentar Pak, saya heran ya, kenapa tiap kali Bapak pulang kantor selalu ganti baju kayak orang biasa gitu? Ya, logikanya emang saya manusia biasa kan, bukan manusia super. Terus salahnya di mana kalau saya setiap kali pulang kerja harus ganti baju dulu? Terserah saya. Bapak buru-buru banget sih. Ya kan udah saya bilang saya buru-buru. Tapi bener loh, orang kayak Bapak itu one in a million, Sultan Gemerlapan. Tapi tetap pengen biasa aja ya, sederhana. Definisi Pak Galaksi itu bener-bener kayak old money. Mana baik hati lagi. Duh, kapan ya saya bisa dapet cowok yang spek begini? Saya doain cepat dapat yang kamu harapin ya. Saya sebenarnya kayak gitu juga sih Pak, nggak suka yang flexing-flexing gitu. Saya suka kesederhanaan. Oke. Udah, saya udah boleh jalan belum nih? Saya buru-buru soalnya. Bentar dulu Pak, itu cewek tadi siapa ya? Kenapa ngomong soal Bapak itu tukang kuda ya? Emang dia nggak tahu kah soal Bapak itu bos di sini? Jangan sampai papanya Pak Galaksi sama mama tiri Pak Galaksi tahu soal itu. Kurang ajar sih, cewek anggap Pak Galaksi sebagai tukang kuda begitu aja. Pak Galaksi duluan ya, hati-hati. Astaga, gue lupa. Judit kan kenal deket sama Tante Sita. Judit. Ya Pak. Saya minta tolong sama kamu nih. Tolong jaga rahasia soal identitas saya tadi itu ya. Ke siapapun, termasuk ke Bu Sita. Jaga rahasia. Saya sih biasanya jaga rahasia buat temen deket doang sih Pak. Ya kalau Bapak mau, kita bisa lebih akrab. Ya kayak Bapak sama cewek tadi itu.
deh. Lucu ya? Temen kantor aku tuh iseng gitu editin foto aku pakai topeng kayak gini. Itu kan topeng yang aku pakai pas aku lagi jadi gula-gula. Kamu bisa ambil foto itu dan serahkan ke saya? Iya, tentu aja bisa dong, Mas. Apa sih yang nggak bisa aku lakuin buat kamu? Aku kan sayang banget sama kamu. Galaksi? Halo? Apa sih? Aluna, kamu dengerin saya. Cuma kamu yang bisa saya percaya. Yang anak mama itu gue. Lo inget ya? Lo itu cuma pembantu di rumah gue. Nih ada 2, kan berat banget ya. Jadi tolong taruh di luar. Berdua ngangkatnya. Iya, Mbak. Yuk. Ya, ayo. Au. Au.